Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randisa Septiana dengan NPM 25782050. Di sini saya akan membuat hands-on video UTS Network Programming, menjelaskan untuk pertemuan 1 sampai 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang version control, Git, and GitHub. Jadi version control itu adalah sebuah sistem yang mencatat seluruh perubahan file proyek, terutama pada source code. Nah, dengan VCS ini kita tuh tahu siapa yang mengubah file, kapan file itu diubah, terus bahkan dengan VCS juga kita tuh bisa kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Kemudian ada Git. Jadi Git itu salah satu aplikasi VCS juga, yang dimana Git ini lebih populer, yang dibuat oleh Linus Torvalds. Nah, Git itu tuh menggunakan sistem distribute version control. Jadi artinya setiap pengguna itu memiliki salinan repository repository lengkap di perangkatnya atau di laptop atau komputer masing-masing. Nah, karena hal itu Git itu jadi bisa tanpa koneksi internet, seperti itu. Kemudian Git itu punya 3 file utama. Nah, di sini ada Git repository. Git repository itu dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Di sini kalau kita mau buat sebuah repository, kita bisa pakai perintah git init. Terus di sini kita bisa Git ini tuh ada 3 file utama. Itu yang pertama ada modif, ada stage, sama ada commit. Nah, di sini ada ini. Di sini ada modif, yang dimana modif itu tuh file itu tuh udah dirubah tapi dia belum ditandai dan belum disimpan. Kalau stage dia udah ditandain tapi belum disimpan. Kalau commit dia udah ditandain dan udah disimpan juga. Kemudian di sini ada git add. Git add itu kayak menandai ya sebuah file yang udah diubah. Terus di sini ada git commit. Git commit itu tadi udah disimpan dan udah ditandain. Terus ada git log. Git log itu buat git log itu kayak buat ngelihat riwayat commit yang sebelumnya atau yang udah kita buat. Terus ini ada git tag. Git tag itu tuh buat nandain suatu file tertentu. Ada 2 jenis git tag, yaitu ada lightweight text sama annotated text. Terus perintahnya itu git tag. Terus di sini ada GitHub. Saya akan ngejelasin GitHub. Jadi GitHub itu Git sama GitHub itu beda, tapi dia tuh saling melengkapi. Yang dimana GitHub itu layanan online buat nyimpan repository. Tapi kalau kita mau buat sebuah repository, kita juga kalau kita menyimpan file ke repository, kita juga harus menghubungkan GitHub kita tuh ke Git sama Git lokal kita dengan cara menggunakan git remote add GitHub. Terus kita salin link repository kita, seperti itu. Lalu
ada git clone. Git clone itu melakukan yang baru saja dibuat ke folder lain, kayak copy ya kalau git clone itu. Selanjutnya ya mungkin itu aja yang bisa sampaikan di pertemuan 1 di version control system Git dan GitHub. Selanjutnya di pertemuan 2 itu ada design of Python, yang dimana design of Python itu penulisan Python biar kodenya itu lebih rapi dan mudah dibaca atau mudah dipahami. Jadi design of Python itu ada beberapa PEP. PEP itu Python Enhancement Proposal. Yang pertama ada PEP 1, itu ada PEP Purpose and Guidelines, yang dimana itu adalah kumpulan pedoman, best practice, deskripsi fitur, dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam beberapa pemrograman Python. Terus di sini ada PEP Purpose and Guidelines. Terus ada, ini yang kita pakai Design of Python, dia ada di PEP 20. Yang dimana PEP 20 ini itu ada beautiful is better than ugly. Dia itu mementingkan keestetikaan, dan yang peduli dengan keestetikan itu adalah manusia atau kita sendiri. Jadi dia tuh nggak cuma indah, tapi mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian ada explicit is better than implicit, yang dimana Python itu nggak cuma nyari cara paling sederhana, tapi dia menuliskan cara paling eksplisit, konkret, dan spesifik biar dia tuh lebih mudah dibaca sama mudah dipahami dan jelas seperti itu. Kemudian ada simple is better than complex. Nah, di sini ada kode style guide PEP 8. Jadi PEP 8 itu sebuah pedoman yang dimana dia mengarah ke gaya penulisan kode seperti itu. Terus ada ini ya, nih kalau misalkan kita mau nyari mau tahu gimana caranya mau tahu kode kita tuh udah rapi atau udah sesuai standar atau belum, jadi kita pakai perintah Python strip m flag 8. Kita bisa coba run. Python strip m flag 8. Nah, ini di sini. Di sini kan ada 4 yang masih belum sesuai standar PEP 8 lah. Kita bisa benerin. Yang mana ya tadi? Kita coba deh. Jadi kita tuh harus benerin satu-satu biar ini tuh nggak ada lagi gitu. Nih di baris 8 kolom 1, expect to blank lines after class or function definition kolom 1. Berarti kan kita disuruh benerin di baris 8 kolom 1. Sampai kolom 1. Di sini enggak sih? Gini kan. Gini. Kita coba. Nah, ini ada 2 nih yang udah kita benerin. Nah, ini kan. Dia kalau udah benar, dia bakal ngurang di sininya. Seperti itu. Terus di slide juga ada docstring. Docstring itu untuk mengomentari kode. Misal kayak kita tuh mau ngejelasin fungsi dari kode yang kita tulis tuh apa gitu, itu namanya docstring seperti itu. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan di pertemuan 2. Kita lanjut ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 itu kita udah masuk ke mini project.
Sudah masuk ke mini project, yaitu network automation task simulator. Jadi di lab 3 ini tuh kita buat folder utama yaitu main, terus buat modul checker, dan modul checker itu masuknya ke folder NetOps. Nah, program ini merupakan simulasi sederhana untuk mengecek status perangkat. Di sini ada show header. Oh, ini checker, ya kan? Dia mengimport cek status router dan cek switch status dari checker. Nih. Dan statusnya bisa up, bisa down. Di header ini terus di show header dia berisikan identitas, ada nama, npm, dan lab season 3. Terus di menu itu ada ini pilihan 1, 2, 3, 1 untuk cek router, 2 status switch, ketiganya keluar dari program. Terus main ini fungsi utama program, dimana dia nampilin header, menu, input pengguna, fungsi sesuai pilihan, dan nampilin hasil dalam bentuk tabel. Terus di sini kita pakai while true atau perulangan biar program itu terus berjalan sampai si penggunanya itu milih keluar dari program. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Kita langsung jalanin aja. Kita jalanin program utamanya itu main. Nah, dia bakal mengeluarkan identitas dan menu. Kita cek satu-satu. Ini down. Nah, ini up. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di modul checker itu kita make ini return random choice. Kita pakai random choice up atau down. Jadi dia bakal mengeluarkan outputan secara acak di status perangkatnya. Kita coba cek juga yang switch. Nah, sama ya, karena di modul checkernya itu di switch juga pakai random choice. Nah, kita keluar. Nah, kalau misalkan kita pilih menu selain dari 1, 2, 3, misalnya ya, misal kita pilihnya nomor 5, dia dapat peringatan pilihan tidak valid, coba lagi. Berarti kan dia nggak ada di pilihan. Nah, itu kan artinya nggak valid. Dia tadi sudah coba lagi, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan 3. Kita lanjut di pertemuan 4. Saya nggak tahu tadi udah nyoba, tapi kok di pertemuan 4 tuh sama. Bedanya kita pakai try except buat ini, menerapkan teknik exception handling atau try except buat menangkal anomali sistem. Kita coba aja, ini sama, pakai checker juga, pakai program utamanya tetap main, dan nggak ada yang berubah juga di sini. Nggak ada yang berubah untuk ngecek status router sama switch. Sini kita mengimport checker, ya kan, buat ngecek status router sama switch. Terus di sini kita pakai register device untuk inventory perangkat. Maaf ibu berisik. Terus jadi ada task history buat riwayat log aktivitas. Seperti biasa ada show menu buat ngejalanin simulator otomasi jaringan. Jadi di sini tuh kita nambahin menunya, yaitu nambahin perangkat jaringan sama melihat riwayat otomasi. Ketika kita milih nomor 1 itu
ketika kita milih nomor 1 yaitu menambahkan perangkat jaringan, itu kita harus memasukkan hostname atau IP address dan harus kapital semua. Kemudian di sini nomor 2 kita misal kita masukinnya 2, 3 inventari kosong. Jadi sistemnya itu bakal menolak. Kemudian di sini kita pakai try except kan, dia buat handling error, buat ngecek anomali di sistem. Kita pakai try except yaitu checker cek device status dan task history kita pakai append. Nah, kalau ada errornya dia bakal ngasih warning gangguan pada perangkat apa gitu. Terus ada peringatan perangkat tidak ditemukan. Terus di sini ada menampilkan riwayat. Di sini tetap fungsi main itu untuk menjalankan alur program. Ini tuh program utamanya. Kita coba jalanin ya. Kita jalanin. Nah, di sini tuh ada yang salah. Ada yang nggak bisa. Coba kita cek GitHub ya, siapa tahu muncul. Sebentar, ada yang salah kan? Salah. Lab 4. Di lab 4 itu main. Kita coba ya. Lalu kita ke NetOps. Ada checker. Kita coba ya. Oh, ini salah ngasih nama. Sebenarnya sama aja sih. Apa yang salah ya? Line 6 in module import checker. Module name checker. Checker. Maaf. Astaga. Line 6. Ini kenapa ya? Oke, di lab 4 saya udah nyoba. Dan ini ketika mengecek switch dia up, kemudian untuk mengecek router dia outputnya seperti ini ketika dijalankan. Lalu untuk lewat automasi di sini ada error perangkat tidak merespon atau down, lalu sukses statusnya up. Lalu lanjut untuk yang lab 5. Lab 5 itu sama, tapi di NetOps-nya itu ditambahkan checker device. Untuk checkernya itu sendiri dia menggunakan import random, lalu dia mengecek device status. Dia untuk mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan dengan probabilitas error. Lalu dia memberikan peluang 20% untuk memicu error. Nah, di sini dia pakai fungsi raise connection error, dan di sini kita pakai
fungsi random, dan connection timeout destination host uncrable. Lalu kita buka program utamanya. Di sini seperti biasa kita memanggil apa ini namanya, from NetOps device import network device, kita manggil si device ini. Nah, di device ini dia isinya ada kelas. Nah, kelasnya, jadi ini tuh udah masuk ke parent class sama child class, yang dimana parent class itu tuh istilahnya kayak orang tua, kalau child class itu istilah kayak anak. Nah, di sini orang tuanya itu network device. Kemudian ini untuk mempresentasikan satu perangkat jaringan. Lalu di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi objek network device. Dia pakai init self, dia isinya ada hostname sama IP address. Kemudian di sini ada cek koneksi. Nah, di cek koneksi ini dia memberikan nilai 20% buat memungkinkan terjadi kegagalan atau connection error. Dia ada di checker ini. Kemudian di sini untuk ngecek statusnya dia random choice, dia bisa up, bisa down. Lalu di main itu sama seperti biasa, dia memanggil NetOps device untuk mengimport network device. Kemudian ada show menu. Show menunya itu ada tambah perangkat jaringan, ada cek status router, cek status switch, terus lihat riwayat automasi, dan keluar. Terus di sini ada add device, dimana kita tuh nambahin perangkat ke inventory. Terus di sini ada select device, memilih perangkat dari inventory, kemudian mengembalikan objek network device seperti itu. Nah, itu dia pakai raise value error. Nah, kemudian cek device itu untuk mengecek antara router atau switch. Kemudian menggunakan try except juga. Di sini ada show history buat nampilin riwayat automasi. Kita coba jalanin lab 5-nya. Python min. Nah, di sini muncul nih menu-menunya. Kita coba tambahin perangkat. Name-nya misalnya router. IP-nya 192.168.17.9. Nah, ketika kita sudah memasukkan hostname dan IP address-nya, perangkat yang kita masukkan itu sudah berhasil ditambahin. Misal kita mau nambahin lagi nih, tambahin switch. IP-nya 192.117.0.1 misal ya. 1. Oh, ini harusnya pakai titik mau pakai koma. Jadi nggak apa-apa. Kita cek status router. Nah, ini kita disuruh milih perangkatnya, misalkan router. Nah, dia bakal ngecek koneksi ke router. Di sini dia error nih, dia dapat peringatan yaitu connection timeout destination host uncrable. Artinya di modul checker ini di modul checker ini kita sudah berhasil memicu error dengan nilai peluang 20% tadi itu. Coba kita cek yang status switch. Kita coba switch. Nah, di sini untuk yang switch dia statusnya up. Coba kita cek automasinya. Nah, nih add device,
kita menambahkan device yaitu router sama switch. Router statusnya timeout, switch itu statusnya up. Seperti itu teman-teman semuanya. Lanjut ke lab 6. Lab 6 itu ini tadi salah. Lab 6 itu lab 56 itu masuknya berbasis objek atau object oriented programming. Nah, kalau di minggu ke-6, di latihan ke-6, itu konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya, polimorfisme melalui method of reading akan diterapkan agar setiap tipe perangkat, meskipun dipanggil dengan perintah yang persis oleh sistem, mampu memberikan respon atau output yang unik dengan fungsi lain. Kita coba. Nah, di sini, di modul 6 ini, dia menambahkan file manager. Nah, di file manager ini dia isinya ada try except-nya. Kita hapus-hapusin dulu biar nggak terlalu banyak. Kita buka ini juga. Nah, kalau untuk checker itu dia udah nggak diubah-ubah lagi. Jadi dia tetap kayak gitu doang isinya. Nah, ini kita buka file utamanya. Sini seperti biasa kita manggil folder NetOps untuk mengimport router device sama switch device. Nih, ini kan tadi parent class atau sebut aja orang tua. Nah, anaknya itu router device sama switch device. Di sini kita mau manggil router device sama switch device. Terus kita mau mengimport network manager ini. Kita memanggil si ini. Nah, di manager ini, network manager itu untuk mengelola list objek perangkat secara terpusat. Terus init itu untuk dev init ini untuk menginisialisasi list kosong untuk menampung objek perangkat. Di sini seperti biasa kita nambahin device-nya atau perangkat antara router atau switch ke dalam list. Terus di sini check all device. Check all device itu kita ngecek semua perangkat yang udah kita tambahin tadi, melakukan looping untuk mengecek semua perangkat. Terus kita tuh menangani timeout error pakai try except biar loopnya itu tuh tidak terhenti. Nih, try except di sini return, lalu di sini ada try manggil metode cek status secara polimorfisme, terus accept menangkap error jika simulasi ping di device-nya gagal. Nah, kalau di main seperti biasa dia pakai perulangan while true. Sini di fungsi utama tetap main. Menunya itu ada tambahin router, switch, jalanin pengecekan sama perangkat dan keluar. Kemudian nah, device. Di device ini kan parent class-nya. Ini blueprint atau cetak biru umum untuk perangkat jaringan. Nah, dev init ini untuk menginisialisasi atribut dasar. Terus cek status. Cek status ini metode umum untuk mensimulasi ping dan memberikan dan memiliki peluang 20% untuk memicu error. Terus di sini di dev init self isinya ada hostname sama IP address. Dia buat manggil konstruktor parent pakai super. Lalu di sini ada check status overriding method check status untuk fitur OSPF. Ini ya, routing OSPF aktif gitu. Terus di sini ada child class-nya juga switch device. Di sini child class-nya itu untuk representasi spesifik perangkat switch. Tadi kan di sini spesifik router. Yang ini untuk switch. Kita coba menjalankan lab 6 ya. Kaitkan. Nah, muncul nih menu-menunya. Kita pilih nomor 1 misal router aja lah ya, router.
kita masukin 192.168.1.0.1 misalnya. Nah, berhasil menambahkan router ke sistem. Ini ya. Mana? Nih, kita berhasil nambahin ini kan. Kemudian kita lanjut, kita tambahin nih, tambah switch. Tadi kan nambah router, ini nambah switch, namanya switch aja. 1.10.5 udah kan. Kemudian kita bakal jalanin pengecekan semua perangkat. Nah, ini ketika kita ngejalanin semua perangkatnya, di sini valid, gagal terhubung ke router, koneksi timeout error. Nah, artinya kalau dia muncul koneksi timeout destination host unreachable, itu artinya kita sudah berhasil nih dalam kan tadi kita masukin fungsi mana tadi? Ini try accept. Nah, try accept kan memicu error kan. Dia buat nangkep error sama memanggil metode check status. Di sini kita berarti udah berhasil. Nih seperti ini. Kita udah berhasil menjalankan accept, yaitu timeout error. Dua-duanya sama-sama gagal terhubung. Kita coba lagi. Misalnya jalanin aja 192, 168, 535, 32. Kita coba nih jalanin kan, kita coba jalanin, kita cek. Nah, kalau sukses dia bakal ke ping oke. Terus dia bakal ngasih lihat spesifikasi routingnya, OSPF-nya aktif, route learnet-nya 22. Terus ketika ngecek switch, STP-nya forwarding, terus aktif VLAN-nya 8. Seperti itu. Oke, lanjut ke lab 7. Kita close dulu. Oke. Ini di lab 7. Sama isinya, ada manager, ada device, ada checker juga. Untuk checker kita nggak ngubah apa-apa lagi. Ini kita modif 3 file ini. Di sini ada main. Seperti biasa, kita manggil folder netops untuk mengimport network device sama mengimport network manager. Nah, di sini ada fungsi hostname factory atau kode lokasi. Kita nih di sini fungsi pabrik tempat gitulah, nama, jadi closure. Di sini mana? Sesi lab 7 dan 8 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Di minggu 7 itu fokus utama kita optimasi kinerja dan penanganan error. Jadi mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closure atau untuk fungsi dinamis dan generators untuk memproses data dalam jumlah besar secara on demand tanpa membebani RAM. Oke, langsung aja di sini kita pakai. Di sini kita kayak nambahin coba di manager. Nah, di sini tuh kita kayak nambahin main sebagai modul utama. Di sini
kita buat 2 lokasi. Nah, di sini saya buat lokasi gedung H sama gedung Sakura. Terus kita pakai while true, perulangan ya. Di sini menunya ada tambah perangkat gedung H, tambah perangkat gedung Sakura, cek status, mencari perangkat bermasalah sama keluarnya. Di bagian nambah perangkat ini itu cuma router sama switch. Kayak gitu. Nah, terus di sini nih kalau kita mau nyari perangkat yang bermasalah atau mau nyari error, kita tekan enter terus sampai dia itu berhenti gitu, sampai udah nggak, sampai nih ada info udah nggak ada lagi log yang error gitu. Kemudian di sini ada di manager nih, network manager itu si bos yang ngatur daftar perangkat dan nyatet log. Di sini ada add device, nambahin perangkat baru ke pengawasan. Terus ini ada check all device untuk ngecek semua perangkat pakai try except. Ini di sini nangkep error. Ini nangkep errornya di sini, device timeout error. Terus di sini ada authentication error, masalah akses. Terus di show history itu untuk nampilin seluruh riwayat log. Terus di find valid device itu generator buat nyari perangkat yang error satu-satu. Jadi pas kita ngetik mencet enter itu bakal muncul tuh error apa, terus mencet enter lagi apa yang error kayak gitu. Untuk device sendiri di sini class device timeout error sama authentication error. Nah, cuma nambahin ini ya, yang selebihnya sama. Kita coba jalanin. Oh salah, kok di net sih? Salah, maaf. Nah, ini ya menu-menunya. Kita coba tambahin perangkat di gedung H. Kita tambahin router. ID-nya 102 misal. Sukses nih, kita berarti udah berhasil nambahin gedung H router ID 102 ke daftar. Kita coba satu, ini yang switch, ID-nya 304. Ini asal aja sebenarnya. Terus berhasil nih ya, berhasil. Terus kedua yang gedung Sakura, tambahin router 47 berhasil. Lalu kita tambahin yang switch, aduh salah lagi, udah gak apa-apa lah, terus 2. Oke, berhasil. Kita bakal ngecek semua status perangkat yang udah kita masukin tadi. Nah, di sini ini error semua nih. Yang pertama di router gedung H itu dia masalah akses, kredensial SSH ditolak. Kita disuruh untuk minta reset kredensial ke admin. Terus di switch ya ini device timeout error, berarti kan dia udah nangkep si try except tadi kan yang di gedung Sakura. Terus yang di gedung Sakura routernya masalah akses juga nih, sama switchnya juga. Coba kita cek lagi. Nah, setelah kita cek lagi, ini sukses nih, router gedung Sakura aman terkendali. Terus coba kita cari perangkat yang bermasalah. Kita enter. Nah, ini yang pertama ada di gedung H, router gedung H, masalah login. Enter. Gedung switch di gedung H itu masalah koneksi. Enter lagi. Router di gedung Sakura masalah login. Switch di gedung Sakura itu masalah login. Router di gedung H masalah login. Switch di gedung H itu masalah login. Switch di gedung H di gedung Sakura itu masalah koneksinya. Nah,
kalau dia udah nggak ada masalah perangkat yang bermasalah lagi, dia bakal munculin sudah tidak ada lagi log error. Seperti itu. Ketika kita milih nomor 5 yaitu keluar, dia akan munculin silakan perbaiki. Gitu. Ini lab 7, kita ke lab 8. Lab 8 itu tuh kita kayak apa ini? Mengimplementasikan melalui operasi file, sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen. Ini ya, jadi di lab 8 itu dia bakal muncul sensor audit log berupa notepad. Dia tuh dari txt. Sebentar, tetap kok NetOps, tetap ada NetOps. Untuk checkernya tetap nggak ada yang berubah. Aduh, kenapa sih ini? Ke-record nggak? Oh, ke-record. Maaf ibu, kirain nggak ke-record tadi. Ini main, ini device, kita buka manager. Nah, oke, kita jelasin di main dulu. Seperti biasa, manggil NetOps Manager buat import network manager, manggil NetOps device buat import router device sama switch device. Di sini kita pakai closure sama kayak di lab 7 untuk penamaan perangkat otomatis. Terus main ini modul utamanya. Di sini kita menginisialisasi pabrik nama sesuai lokasi. Kan tadi di lab 7 saya pakai gedung H sama gedung Sakura. Nah, di sini saya pakai gedung H sama gedung Sakura lagi. Untuk menunya itu tuh dia ditambahin. Kan kalau di lab 7 itu cuma ada di tambah perangkat, gedung H, gedung Sakura, terus cek koneksi sama lihat riwayat otomatis sama mencari perangkat bermasalah. Nah, di lab 8 kita nambahin hasil filter perangkat bermasalah. Di sini kita menentukan pabrik nama berdasarkan pilihan menu. Misalkan nomor 1 nih gedung H, berarti kita nambahin perangkat di gedung H, router atau switch kayak gitu. Terus kita generate nama menggunakan closure, kayak apa ya namanya, nama perangkatnya gitu. Terus polymorphisme menentukan kelas yang digunakan. Misal kita pilihnya router nih, kita mengecek router. Nah, dia bakal keluar antara sukses atau error. Begitu juga dengan yang switch. Kemudian metode ini harus menyimpan ke network audit log. Nah, di sini kita tuh ketika kita ngecek semua perangkat, semua status perangkatnya itu bakal disimpan di network audit log atau sensor. Sebenarnya namanya sensor ya. Mana tadi? Sensor audit log kayak gitu. Dan itu bakal disimpan permanen. Nah, di lab 8 ini kita pakai Lambda untuk baca database file. Seperti itu. Untuk di device-nya sama aja sih. Untuk device-nya dia pakai RISE. Terus pakai authentication error. Terus di manager ini kelas network manager ini sebagai inventaris dan log audit jaringan. Di sini kita nambahin objek perangkat ke dalam list. Terus dicek all device ini untuk ngecek perangkat sama nyimpan hasil ke file. Habis itu di sini with open itu buat nyimpan log secara otomatis ke file database. Nah, di generate incident report itu dia buat nyusun laporan insiden menggunakan filter dan lambda.
dari file ini di lab 8 menggunakan insiden ini kayak kejadian atau masalah ya, seperti itu. Oke, kita coba jalanin Python. Nah, ini menunya kita coba nomor 1 router ya, misal router ID-nya 1 deh, IP-nya oke, sukses. Lalu klik satu lagi, kita masukin yang switch 592.8 misal, sukses. Kemudian kita tambahin yang di gedung Sakura, router ID-nya 10 misal 92.112.10.1. Oke, berhasil. Kemudian masukin yang switch juga, ID-nya 102.103.17.9 misal. Oke, semuanya udah berhasil kita tambahin. Terus sekarang kita tinggal cek koneksi. Nah, di sini untuk router gedung H dengan ID 1 itu valid dan device timeout error destination host unclaimed, artinya kita udah berhasil menangkap error. Terus di gedung H switch di gedung H juga valid, di router Sakura juga valid, dan yang sukses cuma di switch di gedung Sakura. Coba kita cek lagi. Nah, di sini router gedung Sakura itu sukses, dia muncul OSPF atau spesifikasi routernya. Terus kita mau nyari, kita mau lihat riwayat automasinya. Nah, gini, valid sukses. Ini ya, jadi yang valid authentication error itu kredensial SSH-nya ditolak, seperti itu. Terus kita cari perangkat bermasalah, kita enter. Ini yang pertama, ini valid device timeout error, ini authentication error. Nah, itu dia masalah-masalah yang perangkat-perangkat yang bermasalah. Terus di sini kita mau memfilter hasil filter perangkat bermasalah. Kita lihat. Nah, ini. Wow, valid semua. Nah, di sini dia mencatat insidennya. Ada 14 insiden. Seperti itu. Oke, mungkin ketika keluar dia silakan perbaiki keluar dari program. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 8. Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan refleksi di poin B, yaitu sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu atau yang paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Jadi kalau untuk materi yang paling mengubah cara pandang atau berkesan itu di OOP yang konsep closure atau generators, karena selama setengah semester ini tuh konsep OOP tingkat lanjut yang
padu dengan closure dan generators itu yang paling mengubah cara pandang saya. Karena jujur saya dulu mikirnya kayak bikin kode tuh tinggal ketik gitu loh, maksudnya apa ya, kayak tinggal ketik tanpa tahu itu tuh bener atau enggak, yang penting jalan gitu kan. Tapi ternyata di tugas ini kayak saya tuh bener-bener ngeliat konsep-konsep itu tuh bener agak apa ya, agak rumit. Mulai dari kode-kodenya itu agak rumit, misalnya kayak di closure kita bikin pabrik nama tuh ya kan. Nah kayak saya kan masukin nama gedungnya tuh gedung H sama gedung Sakura, terus tapi itu konsep keren karena gimana ya, kita tuh jadi nggak perlu repot gitu loh buat masukin buat menginput lokasi berulang kali gitu loh dari si user. Terus tuh ada apa namanya, ada generator dengan yield, apa sih, kayak ada kode-kode tuh namanya yield ya, yield yang bikin program itu tuh apa ya, bisa nyari log error gitu, log error ketika secara on demand atau satu kali apa sih, atau tiap sekali kita tekan enter kayak gitu. Habis itu apa ya, konsep-konsep ini juga dari materi ini, konsep-konsepnya tuh bikin saya kayak lebih ngerti gitu kalau coding itu tuh bukan cuma yang penting jalan, yang penting bisa keren, itu enggak, tapi bikin saya tuh paham gimana struktur-struktur kode yang benar. Kayak misalkan kan ada sih try except gitu-gitu, try except itu taruh di mana gitu-gitu, saya jadi tahu akan hal itu. Kemudian angkakan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Yang agak susah tuh di bagian ini sih, exception handling. Bener-bener itu apa ya, susah. Dan kalau ditanya usaha apa yang udah saya lakuin itu apa ya, kayak di exception handling itu kan kita dituntut buat melempar error dari modul device. Terus si error dari modul device ini nih, cara penanganannya tuh harus apa ya, harus terpusat di modul manager gitu. Nah di awal pengerjaan tuh saya sempat kena error gara-gara filenya saling import diri sendiri gitu. Jadi usaha yang saya takutkan itu, yang udah saya lakuin itu dengan cara apa ya, kayak membaca ulang dari dokumentasi Pythonnya, terus apa ya, kemudian di rise-nya ditaruh di mana gitu-gitu. Itu pokoknya saya ngulas kembali gitu kesalahan-kesalahan sebelumnya kayak gitu. Kemudian ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jadi satu. Kendalanya itu apa ya, di pemrograman tuh kan logikanya harus tinggi ya, dari kayak semakin naik semester tuh semakin naik materi itu kan pasti logikanya semakin tinggi kan. Nah
kadang tuh apa ya, teori di kelas tuh agak abstrak, yang dimana studi kasus itu tuh dikaitkan dengan dunia nyata kayak gitu. Terus jadi kayak misalkan mini project ini, simulasi otomatisasi perangkat. Jadi kadang sebenarnya kendalanya itu ada di keterbatasan waktu, karena kalau belajar mandiri itu kan harus lebih yang apa ya, lebih lama ya, lebih, karena benar-benar harus dipahamin, kayak alur-alurnya harus benar-benar paham kayak gitu. Jadi sebenarnya keterbatasan waktu aja sih. Terus apa ya, kayaknya udah sih, kayaknya udah itu doang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari video-video saya video saya kali ini. Bila ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.